kami akan membawakan materi tentang kedatangan Spanyol dan Portugis dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ruhadi Fitria dan teman saya Salwa. Saya Yuliarti. Saya Sumirati. Saya Uni Ramdhani. Saya Rini Suryani. Saya Sabrina. Saya Putri. Saya Dea Pilihancoy. Dan saya Ibu Kurniawan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan Portugis dan Spanyol. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang umum. Yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel 1453, yaitu Konstantinopel pusat perdagangan rempah antara Eropa dan Asia, jatuh ke tangan Turki Utsmani. Akibatnya jalur dagang rempah laut tengah dikuasai Turki dan harga rempah di Eropa melonjak. Yang kedua, kebutuhan rempah-rempah seperti lada, cengkih, pala, dan kayu manis sangat penting di Eropa untuk bumbu pengawet makanan dan obat-obatan. Hal ini mendorong bangsa Eropa mencari jalur baru langsung ke negeri rempah atau Maluku. Dan selanjutnya ada kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pelayaran, pembuatan peta serta penemuan kompas, astrolowas, dan kapal jenis karvel membuat pelayaran jarak jauh lebih memungkinkan. Yang selanjutnya ada semangat 3Z, yaitu goal, glory, dan gospel. Nah, yang diketahui ada goal artinya adalah mencari kekayaan seperti emas dan rempah-rempah. Yang kedua ada glory, artinya kejayaan bangsa melalui penemuan wilayah baru. Yang ketiga ada gospel. Maksud dari gospel ini adalah penyebaran agama Kristen atau Katolik. Sekian dari saya. Mungkin akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh teman saya Salwa. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saya, yaitu latar belakang kedatangan Portugis. Latar belakang kedatangan Portugis itu untuk mencari rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Lada dan cengkeh itu sangat berharga di Eropa. Tokoh penting Pangeran Henry dan Navigator mendirikan sekolah pelayaran di Sagres. Portugis berhasil menguasai jalur laut ke India setelah Vasco dan Gama mencapai Calicut 1498. Motif utama yaitu menguasai langsung perdagangan rempah. Yang kedua, menguasai jalur strategis di Asia. Yang ketiga, menyebarkan agama Katolik. Lanjut, latar belakang kedatangan Spanyol. Latar belakang kedatangan Spanyol yaitu Spanyol terlambat karena masih sibuk dengan Reconquista, merebut kembali wilayah dari Muslim di Semenanjung Ibrania. Setelah bersatu, Ferdinand dan Isabella, Spanyol mendanai pelayaran Christopher Columbus melalui Magallanes 1519-1521. Ekspedisi Spanyol sampai ke China dan Maluku. Tujuan utama itu mendapatkan rempah-rempah, langsung menyebarkan agama Katolik. Ketiga, menjadi kekuatan besar tandingan Portugis. Sekian dari saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuliarti ingin melanjutkan materi dari saudari Salwa, yaitu tokoh-tokoh penting Portugis. Yang pertama, Pangeran Henry Navigator mendorong ekspedisi laut Portugis ke pantai Afrika, mendirikan sekolah navigasi di Sagres yang melahirkan laut pula. Yang kedua, Bartolomeu Dias, menjelajah Portugis pertama yang berhasil mencapai tujuan harapan atau Capes Dot Hype di ujung selatan Afrika. Yang ketiga, Vasco da Gama, menjelajahi yang berhasil mencapai India melalui jalur laut, membuka jalur perdagangan rempah antara Eropa dan Asia. Yang keempat, Ason de Albuquerque, gubernur Portugis di Asia, merebut Malaka sehingga Portugis menguasai jalur perdagangan rempah. Tokoh penting Spanyol. Yang pertama, Christopher Columbus menemukan benua Amerika ketika berlayar di Asia. Yang kedua, Ferdinand Magellan membimbing ekspedisi pertama yang
mengelilingi dunia. Yang ketiga, Herman Cetos, penakluk Spanyol yang melakukan kerajaan Aztec di Melika. Yang keempat, Francis Pizarro, sendiritar yang melakukan kerajaan Inca di Peru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Suciwati. Saya ingin melanjutkan dampak penjelajahan samudra. Penemuan rute perdagangan baru. Penjelajahan samudra membuka rute perdagangan baru antara benua, memfasilitasi pertukaran barang dan budaya. 2. Kolonisasi dan imperialisme. Penjelajahan samudra juga memfasilitasi kolonial dan imperialisme berdampak pada politik, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. 3. Pertukaran budaya. Penjelajahan samudra memungkinkan pertukaran budaya, teknologi, dan ide antara masyarakat yang berbeda. 4. Dampak lingkungan. Penjelajahan samudra juga berdampak pada lingkungan seperti penyebaran spesies invasif dan perubahan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Suryani akan melanjutkan materi dari Suciwati. Kedatangan Spanyol di Indonesia. Pada tahun 1521, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Fernando Magellan Magellan tiba di Kepulauan Maluku, Indonesia. Perjanjian dengan Sultan Ternate. Pada tahun 1522, Spanyol membuat perjanjian dengan Sultan Ternate yang berisi tentang hak-hak perdagangan dan kekuasaan Spanyol di Kepulauan Maluku. Konflik dengan Portugis. Namun kehadiran Spanyol di Indonesia tidak disambut baik oleh Portugis yang sudah lebih dulu melakukan eksploitasi kolonial di Asia Tenggara. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi dari Rini Suryani. Warisan Spanyol di Indonesia. Meskipun kehadiran Spanyol di Indonesia relatif singkat, namun mereka meninggalkan warisan yang seperti: 1. Pengalaman agama Katolik di Indonesia. 2. Pengalaman teknologi dan ilmu pengetahuan Barat. 3. Pengembangan perdagangan dan ekonomi di warisan ini. Saya akan kembali di Sekinah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Aulia. Faktor pedagang Spanyol dan Portugis mencari sumber rempah, jatuhnya Konstantinopel, semangat Golden dan Golden God, perkembangan Aztec dan dukungan monarki. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke dia. Saya akan melanjutkan dari Sekinah. Selain itu, ada juga faktor lain seperti semangat Golden, Glory dan Gold, motivasi untuk mencari kekayaan, Gold, kejayaan Gold, dan pengembara. Agama Kristen Gold menjadi pendorong utama penjelajahan samudra. 2. Dukungan monarki, dukungan dari raja dan ratu Eropa seperti Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol memungkinkan ekspedisi penjelajahan samudra terpelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Lia. Baik, materi yang akan saya baca, kedatangan Spanyol di Nusantara Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara terjadi pada 8 November 1521 ketika rombongan ekspedisi yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku, tepatnya di Tidore. Tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk mencari kekayaan, terutama rempah-rempah atau menyebarkan agama Katolik atau Gospel, serta meraih kejayaan dan kekuasaan. Spanyol juga bersekutu dengan kerajaan Tidore dan terlibat persaingan dengan Portugis dalam penguasaan perdagangan rempah-rempah. Kronologi singkat kedatangan Spanyol yaitu: yang pertama, ekspedisi Magalhães Elcano. Spanyol melakukan ekspedisi mencari jalur berat menuju kepulauan rempah-rempah yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Yang kedua, tiba di Filipina. Rombongan Magellan mencapai Filipina pada Maret 1521, namun Magellan tewas di Pulau Macan. Yang
ketiga tiba di Maluku. Ekspedisi dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano yang kemudian berhasil tiba di Maluku pada 8 November 1521. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol, kehadirannya didorong oleh 3 prinsip utama yang dikenal sebagai 3G. Gold emas, mencari kekayaan melalui perdagangan, khususnya rempah-rempah yang sangat laku di Eropa. Yang kedua, glory atau kekayaan, memperluas wilayah kekuasaan atau meraih kejayaan dan mendapatkan nama harum di mata dunia. Yang ketiga, gospel atau penyebaran agama, menyebarkan agama Katolik ke seluruh penjuru sebagai tugas suci. Hubungan Portugis kedatangan Spanyol menimbulkan persaingan dan dengan Portugis yang sudah lebih dulu menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Baik, itu saja saya akan memberikan materi selanjutnya kepada saudari Ika. Persilakan. Baik, saya Ika Kurniawati ingin melanjutkan materi dari Saudari Putri. Dampak yang signifikan terhadap sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia. Berikut beberapa dampak penting, yaitu yang pertama dampak positif. Perluasan pengetahuan kedatangan Spanyol dan Portugis membawa pengetahuan tentang teknologi, ilmu pengetahuan dan budaya Eropa, perdagangan Spanyol dan meningkatkan aktivitas perdagangan Indonesia. Yang kedua, dampak negatif. Kolonialisme, kedatangan Spanyol dan Portugis membawa kolonialisme yang berdampak pada hilangnya kedaulatan dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Penghancuran budaya. Kolonialisme Spanyol dan Portugis juga berdampak pada pengetahuan budaya dan tradisi lokal Indonesia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa kelompok 4 sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.